Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para asatizah, para tokoh yang sempat hadir, para orang tuaku, hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah isya, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa sampai lagi kepada malam Sabtu pertama di bulan ini. Insyaallah pada pembahasan yang lalu kita membahas bahwa bagaimana agama kita menempatkan orang lain di dalam hati. Jadi agama ata makada tapondroi toleange sila surata okwatita pada bateta taroi watakkaleta okwatita. Tidak pas mungkin bahasanya karena saya tidak fasih berbahasa Bugis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kesimpulan terakhir kita yang lalu, bulan lalu, bahwa jangan tatap orang dengan membeda-bedakan dengan dirita. Apa yang orang senangi, apa yang kita senangi, pasti itu juga orang senangi. Apa orang yang tidak suka, yang kita tidak suka, pasti orang juga tidak suka. Begitu barangkali. Malam hari ini kita lewat jalur lain untuk membahas, masih ada kaitannya nanti dengan ukhuwah atau asih sempungatan pada terupa tahu. Maka dia bawa rujukan tak ini waruya fil athari, diriwayatkan pada satu asar, satu riwayat. Maka dari riwayat inna masalul mu'mini fid dunya kamathili janinin fi batni ummihi. Contoh ya reka Allah rapangan, seorang mukmin di dunia ini seperti janin fi batni ummihi, di dalam perutnya mamaknya. Idza kharaja min batniha narekoiro na okuwetan nendokna masui baka ala makhrajihi, terriwi langsung menangis ala makhrajihi agana poteri ala makhrajihi nasaba laipasu ikumbuangi. Jadi ini alasannya si Amin Kurdi ini. Dibilang perumpamaan kitab Kolino ye pada contohnya Allah rapangenna anak-anak yang dikandung oleh mamanya. Yoromatu narekoi pasui poliwetan nendok na kupung Allah Ta'ala idapi ni wettunna teriwi. Nah, si Amin Kurdi mengatakan, kenapa dia menangis? Baka ala makhrajihi, teriwi nasabak laipasu ipung Allah Ta'ala. Seakan-akan ini bayi mengatakan, puang, maju tepasuka, menyameni sedingon rotku, ukuatan nendokku, magi tepasuka. Jadi dia menangis, kata si Amin Kurdi. Sini di riwayat ini. Hatta idza ra'ab dawa gangkanna matu mettani, sudah bisa melihat ini bayi,
Ra'ad dawa, naitani cahaya, naitani indokna, naitani ambokna. Apa yang terjadi? Tadi menangis, kenapa dikasih keluar? Sekarang lam yuhibba ayyarji'a ila makanihi. De nana poji narekoi patamai perewei kuwatan indokna. Tadi suka sama perutnya mamanya. Tapi setelah lihat lampu, lihat lingkungan, lihat pemandangan, oh enak balik di sini. Ciani tama kuatan indokna memang tidak bisa, tapi seandainya dikasih kembali, dia tidak mau. Nah, contoh apa ini? Maka deh riwayatnya, wa kadzalikal mu'minu makutoni roto selengi ya jaza'u minal mauti mitau inarek komate. Saya lagi melok ni tu mate, saya lagi. Saya bonceng santri dari Endreka. Waktu itu hujan-hujan, lekoren. Saya tidak pernah bayangkan bahwa ada tanah dari atas memenuhi jalanan. Padahal saya kencang karena memburu mau pengajian. Saya jatuh, berguling-guling sama itu santri. Tetapi napoleh pun Allah Ta'ala selama kak sebagai santri, tetap santri, tetap kak utanai. Apa yang kamu pikirkan tadi ini? Dia bilang, kematian Ustaz. Nah. Langsung kematian, jadi takut mati. Manusiawi takut mati. Nah, makutoni ramasa wa kadzalikal mu'minu jazaa'u minal mauti makutoni roto selengi maselengi nareko mate. Nah, fa idza abda ila rabbih nareko mate tongen ni matu, sudah wafat kita nanti ini dan keluarga-keluarga kita itu sudah wafat, lam yuhibba ayyarji'a ila makanihi makutoni ro ceyatoni seandainya lay pendek paima kosindra. Jadi nanti ini kalau kata riwayat nareko mate ni matu letu ni ku alam barzah. Seandainya ditanya oleh malaikat, bagaimana? Mau naik? Jawab. Pada toyero dibilang, ini orang kalau sudah keluar dari perut mamanya, tadi menangis. Magi mutarri. Baka ala mahrajihi. Terri winasaba. Napikiri kimago dan napasuka pun Allah Ta'ala padahal la yuhibbul janin ayyarji ila batni ummihi. Ciatoni ro tomatewe unturewe menre yang mukmin yang diterangkan. Oh, yang mukmin ini. Sebagaimana bayi tidak mau disuruh masuk ke perut mamanya, begitu juga orang. Ya Rasulullah, lalu ke yolona tangna bolata, lalu kro air sungai jernih lewat. Diyoki de kalima dalam nasi sebenarnya. Kata Rasulullah, masih ada kira-kira kotoran di badan tak? Tidak ada. Sedangkan kita mandi 2 kali sehari bersih. Ini 5 kali mandi pasti bersih. Apa itu? Salat. Jadi insya Allah dosa-dosa kita ripalawangan 2 watue laisus ini dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi megalada pas susuna. Di dalam riwayat Makkah Nabitah as-salawatul khamsu ya rusam pajal 5 tue wal jum'atu ilal jum'ati ripal lawanganna 2 juma' wa ramadhana ila ramadhana ripal lawanganna 2 ramalan mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabairu atau kamakal ripal lawanganna 2 waktu sempaja ripal lawanganna 2 juma' ripal lawanganna 2 ramalan ya rusam pajangnya juma' manca jipal lolona dosata ripal lawanganna 2 waktu. Bukan main, habis disapu bersih. Nah ini kita sholat maghrib tidak tadi ini, ya harus sampai jam maghribi, tanah rek pelai terima kepungan ta'ala amin, no susuk mana sini na dosa pulih asra.
Nanti kita salat subuh insyaallah besok ya dosa tak mulai sa letu subuh lai susuk mana. Ini dosa kepada Allah. Ramadan wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya dihapus oleh Ramadan yang terakhir. Ini tanggal di bulan ini insyaallah masuk Ramadan. Ya roh mancaji pas susuk palolona dosata dari Ramadan yang lalu, bahkan kalau Ramadan mampu menghapus dosa mapamula balega. Dan lain-lain termasuk ini sudah kita jelaskan semua bahwa pengajian yang kita lakukan hanya setengah jam ini, dia akan mampu menghapus dosa, kata Sayyidina Umar, walaupun sebanyak gunung-gunung Tiham. Dan lain-lain pasti dekat tak menghapus dosa. Sikirita menghapus dosa, kata Sayyidina Ali, likulli syai'in saqala wa saqalatul qalbi dzikrullah. Sininnatung ke sewa-sewa angka mana pas susukna papipacinna atita adalah sikiri. Jadi zikir juga menghapus dosa-dosa tak. Mengaji juga begitu, tafakkur juga begitu, menghapus dosa semuanya. Bahkan salat sunnah rawatib yang kita lakukan, kata Rasulullah, man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mampu salat 12 rakaat dalam sehari semalam, salat sunnah rawatib, Allah membangunkan satu rumah di surga. Kenapa dibangun rumah? Karena dia bersih dari dosanya. Zikir kita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia nabita nare koruti najama ummaku yaritung ke purana masampajal 5 waktu muhyat khatayahu walau kana misla zabadil bar, akan dihapus dosanya walaupun sebanyak busa di lautan. Dan lain-lain. Banyaknya penghapus dosa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini diriwayat najan ciki riwayat makada ajak kami tahu letek alam dari dunia ini menuju ke barzah, menuju ke akhirat. Ajak kami tahu karena di sana bukan tempat yang jelek, tempat yang indah, tempat makaluang. Aja mau tahu macika, karena yang macika tania barzah, lubang kubur itu, yang sempit itu lubang kubur, bukan barzah. Ya sing alam barzah, alam makaluang. Tasa sesarawi, kesimpulan sesarawi, yaitu alangnya yang mau kita datangi. Tambah ke belakang, tambah meluang. Perut ibu pindah ke keluar, lebih meluangi bumi ini dari perut ibu. Mau ki misenge barzah, kata Said Sabiq, kalilah perut mamak tak dikali berapa sehingga sama dengan bumi, maka kalilah bumi dikali berapa itu perutnya mamak tak, sebanyak itulah juga luasnya itu barzah. Pindah ke akhirat, tidak ada mikala luas, karena itu adalah alam untuk selama-lamanya. Yang jadi persoalan adalah bukan persoalan onrong, tapi persoalan apa yang kita bawa ke sana. Itu persoalannya. Namun misalnya Dubai, tempat yang sangat indah, kalau kita tidak bawa uang ke sana, kaki menderita. Amerika, tempat yang menjadi dambaan orang untuk pergi ke sana melihat bagaimana Washington DC misalnya. Tapi kalau datang ke sana, biar itu tempat yang indah, kalau kita bekal tidak bagus, akan menderita dia. Makutoni alam barzah. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini penghapus dosa tak untuk dosa kepada Allah. Insya Allah banyak sekali. Satu yang mau kita bahas, ini kaitan dengan pembahasan sebelumnya. Apa itu? Dosa tak kepada sesama. Masih krik-krik 50.000, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Dosa tak kepada orang tidak akan dihapus oleh zikir ini. Ini yang persoalan. Maka kita harus mawas di sini. Saya pakai kita nasabah upatama leku.
Saya mendakwahi diri. Kita harus mawas di sini. Kira-kira nareko mate kak matu, sudah hak selesai karo utangku? Ini pertanyaan. Kalau gajah mati meninggalkan gading, singa mati macan meninggalkan belang. Jangan sampai kita mati meninggalkan utang. Ini persoalan. Utang ini ruhul mu'mini mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yubda anhu dainuhu. Rohnya orang mukmin itu kalau meninggal nanti mu'allakun bainas sama'i wal ardi, tak gantungi antara langit dan bumi hatta yubda anhu dainuhu, sampai dilunasi utangnya baru bisa menyeberang naik. Kenapa ada roh dibahas di sini dengan langit? Karena rohnya orang yang meninggal diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laitiwi ilai buku ikum malaikai, untuk menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 min re'mupi siruntu pung Allah Ta'ala. Dan terkendala kalau ada utang hatta yubda'an hudainuhu, sampai dibayar utangnya. Ini PR bagi kita. Saya membaca buku-buku klasik. Buku-buku klasik itu menyarankan begini, ya komelok ti garek matindro, tajata indreta, maka kepada ini sekian, kepada ini sekian, kepada ini. Kemudian simpan di bawah bantal. Apa ini? Antisipasi aja kamu matindo kina materu, angkana dilairita lewajaren, oko ahli waris. Tapi kalau ahli waris tidak tahu, datang nanti penagih tidak diakui oleh ahli waris, akan menjadi masalah buat kita. Satu, utang. Ini problem dalam hubungan kepada sesama. Yang kedua adalah tongkai purai lepet diri yatimna, besar atau kecil pura lay bicarakan kejelekannya. Ini juga akan jadi masalah. Karena ini tidak bisa lay susu si bawa si kiri si bawa sempajangnya, tidak mampu untuk menghapusnya, karena Allah mengatakan minta kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu mari kita lihat pamasena pong Allah Ta'ala. Ya pamasena pong Allah Ta'ala adalah ya pong Allah Ta'ala melo bantui tawe engkai modosai kepada nas silusernal pada nerupatau. Bagaimana caranya? Allah melalui Rasulnya menganjurkan kepada orang untuk memaafkan, mengancam orang yang dendam. Kenapa? Allah mau membantu orang yang punya dosa sama orang. Ulama-ulama kita punya kesimpulan begini, narekoleiri tekodalile agamai saman nama kura parenta untuk milau dampeng. Iya mi parenta makaiga adalah parenta bere dampeng. Jadi narekolei buka-buka ini dalile agama ta, sedikit itu perintah makada ilau dampeng, sedikit. Iya mi maiga adalah bere dampengi, bere dampeng. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf, berilah maaf. Itu yang banyak diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dendam-dendam tidak mau memaafkan orang diancam. Kenapa ini? Allah mau turun membantu sebagai pemasena, membantu orang-orang yang punya dosa sama orang. Tetapi kita walaupun tidak disuruh aja lalu sama capa. Jangan berani meninggal kalau dalam perasaan tak masih dek tasiwa ada si bayaro, dek tasiwa ada si bayaro, kamu pada satu ya. Kemudian kita cuekin, kita bikin masalah di alam barzah, kita bikin masalah di alam mahsyar nanti, dan pada ujung-ujungnya kita akan terkendala untuk masuk surga. Saya menjadi takut juga menerangkan ini kalau ini kuterangkan Bapak Ibu. Di pesantren itu kubilangin anak-anak, Nana, ya, aku berani ambil barangnya temanmu, walaupun Indomie 1.
Karena itu nanti akan menjadi penyebab terhalangmu masuk surga walaupun hanya dengan satu Indomie kalau tidak dihalalkan oleh yang punya. Tapi agak toje anaknya. Tanian Indomie nalah. Makanya wali santri itu dilarang untuk membelikan barang mahal anaknya. Ya maklumlah anak-anak tidak paham. Tapi persoalan dalil kita sudah sampaikan semua. Tetapi terjadi, Bapak Ibu sekalian. Menurut Syarawi mengatakan, agi-agi, hunnana tawe, lette koidi, de nahallala, maka iya orang parange, laitiwi itu padang mahsyar, sayahmiluna ala duhurihim, dia akan dia bawa di atas punggungnya. Jadi Allah itu mampu menghadirkan benda-benda yang dia sudah curi. Masjid-masjid ini bisa dihadirkan untuk menjadi saksi. Masjid Islamic Center. No penyolok mai. Cari jemaahmu. Bisa datang dihadirkan ini masjid untuk mencari jemaahnya. Apa susah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ia perintah na pong Allah Ta'ala na rekongka sewa-sewa na poilo makana mi makana. Kun jadi. Nah, ini menurut Syarawi benda-benda yang diambil orang akan dibawa ke padang mahsyar, Bapak Ibu. Mari kita bina ini anak-anak di rumah. Bina anak-anak di rumah. Karena insya Allah kalau kita insya Allah ini takut semua, ini orang-orang tua aku lebih duluan tahu dari saya. Persoalannya ini apakah anak di rumah kita jaga kehalalan yang dia punya. HP-mu baru dari mana itu? Soalnya tiba-tiba anak tak beli mobil, dari mana itu? Tiba-tiba anak tak nabangunkan ke rumah, dari mana ini? Ada zamanmu. Apa pekerjaan tak bisa beri rumah ini? Kenapa kamu kasih ke uang 10 juta ini dari mana ini? Apa kerjaanmu? Pegawai apa kok? Letek nawaran parang koidi itu Bapak Ibu. Letek nawaran parang koidi harus jelas judulnya. Harus jelas judulnya. Ini HP ku dari mana ini? Saya beli, maka judulnya adalah jual beli. Halal ye, sebab saya beli. Ini suruh betah boleh tega ye. Saya beli online, halal, sebab dibeli. Ada barang sama kita, tidak jelas judulnya, dari mana ini? Harus ditanya itu anak. Mau masuk surga di akhirat. Ditahan oleh mereka. Mau kemana? Sama suruh gepo. Jolok. Engkau biasa otomu. Boleh tega ye. Dihadirkan itu mobil. Boleh tega ye. Siapa punya ini? Punyanya Yanu. Misalnya dia curi ini sama ini anak. Kau tahu surga. Parewe jolok ye otomu kepada dia. Mana itu? Sapai. Mapamula Nabi Adam letuk manusia pacapura engkau mana sejepo-jepo kepada masar. Kita mau sibuk mengembalikan mobil. Mencarinya pun susah. Mencari orangnya yang punya pun itu susah. Cerita yang sangat mengerikan dicerita oleh Nur Iskandar. Nur Iskandar Pandita Lopo Jawa punya pesantren besar. Dia cerita riwayat begini. Nabi Musa alaihi salam dia mampu mendengar suara orang kokeki buruk. Jadi orang disiksa, orang menyama kokeki buruk. Nang kalinya itu Nabi Musa. Si di waktu Nabi Musa mendengar ada orang laicallah kepada Allah Ta'ala di dalam kubur. Laicallah menjerit terdengar oleh telinganya Nabi Musa. Luka Nabi Musa mak depek. Agama dia dosa tak. Ya. Agama dia dosa tak laicallah kepada Allah Ta'ala. 10 negara pitus sona laicallah kepada Allah Ta'ala. Agama dia dosa tak. Maka dia iya biasa iya pembantu raja masa lalu. Ia biasa nasuruh kak raja na setiwi aju. Disuruh bawa ngerobak mungkin atau naik apa itu kayu dia bawa. Kemudian lepang imandre kula lengi. Lepan na mandre angka sisa-sisa makanan di giginya. Na cipe iya rajue. Na cipe ajun na raja. Kemudian na pancaji pas isi.
Ini tidak diminta halalnya, cipei kayunya ini raja tidak diminta halalnya. Gara-gara itu nah calla gak pun Allah Ta'ala berapa hari di sini. Apa? Kalau sudah begitu modelnya. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua pertahankan ini anak kita, mari jaga anak kita. Sebab kita hidup itu, nah kita kan tidak ikut pengajian, tidak mau pesantren, hati-hati dengan yang mereka punya. Itu HP-nya, tiba-tiba ada HP barunya, dari mana ini? Dari mana ini? Kalau kita sayang anak, jangan cuek. Benda yang diambil punya orang, kata si Sa'rawi, akan dibawa ke padang mahsyar. Belum dikubur ini. Belum dikubur, dibicara. Sampai ke padang mahsyar. Lai parewa ipunana tahu ya kupung Allah Ta'ala. Kemudian makanya kupung Allah Ta'ala. Mereka tahu surga. Parewa mana ya itu kupundana. Akan hitung tahun untuk membalikan benda-benda ini. Karena mau pamula Nabi Adam. Letuk manusia pacapurang. Kemana si cepet-cepet? Menurut saya Amin Kurdi di sini. Satu tempat kaki ditumpuki oleh 1000 kaki sehingga tak lemak ya rorawai on roeganna tahu. Ada pernah antrian 25.000 di Jawa, mati lebih 5 orang barangkali, ibu-ibu terinjak-injak karena orang berdesakan. Bapak Ibu sekalian, ini hubungan dengan sesama. Oleh karena itu Islam turun mengatakan ak bere dampengi. Allah tidak mengatakan ilau dampengi. Kenapa? Aja lali suruh ki, pasti jadi masalah kalau kita tidak minta maaf. Allah memerintah ini semuanya beri dampengi sebagai bantuan pamasena pung Allah Ta'ala untuk bantu itu madosai kepada nerupa tahu. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas. Dia itu nahalala narekong katau dek nasewa dan melebihi 3 hari. Jadi Rasulullah mengancam 3 hari batasmu kamu dendam pada orang. Hari pertama dimaafkan, hari kedua dimaafkan, hari ketiga dimaafkan, hari keempat masih dendam. Kamu tidak mau menegurnya, kamu sudah terancam berdosa. Hari kelima berdosa, hari keenam berdosa, hari ketujuh berdosa terus. Kalau masih dendam terus, maka dendam yang kamu simpan di sini itu adalah bibit-bibit najis batin yang kamu simpan di hatimu. Menurut siapa itu? Tanya ya makada, si Amin Kurdi makada di sini. Maka dari guru takwa, ketahuilah bahwa sifat-sifat jelek yang kamu simpan di hatimu adalah najis batin. La yumkin takarrubu ilal hadratil idahiyatil qudusiyah. Tidak mungkin kamu makdepe kekupuangin dari kota pelihara itu. Ancaman bagi orang yang dendam tidak mau memaafkan. Karena Allah ingin membantu orang-orang yang berdosa supaya narik mate matu, lepuk mani dosana, siap untuk menjadi penghuni surga. Jadi sekalian, tidak selesai pembahasan ini, Mak Isa sudah masuk, tinggal 1 menit. Jadi pembahasan kita adalah terkait dengan tempat yang kita tempati di alam barzah dan di alam akhirat. Untuk makasih tempat yang nyaman, cuma persoalannya bagaimana kita bekal tak membawa hati ini ke sana. Lepuk moga dosa-dosa tak aku puangi, insyaallah kupung Allah Ta'ala pas susu nama kega. Yang jadi masalah adalah dosa-dosa kepada sesama. Saya selalu ingat bahwa kalau saya ceramah begini, saya sebenarnya mengeri juga Bapak Ibu sekalian. Maka kita saling mendoakan, tidak berarti bahwa saya yang ceramahkan, saya yang sukses di dalam pengamalan ini. Insya Allah. Belum selesai pembahasannya. Kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana Allah membantu orang yang selalu mau memaafkan dan balasannya insya Allah. Yang jelas kita sampai pada suatu titik mengatakan narekong kamu pada saat kepada tarupa tahu mati ki problem besar. Sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kalau kita panjang umur mungkin sudah di Ramadan. Ya sudah di Ramadan. Disambung pengajian tak kalau panjang umur. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.